Mari kita bahas yang pertama, yaitu karakteristik. Kenapa kita memilih untuk membuat perusahaan dengan jenis corporation? Karena dia memiliki keuntungannya sendiri. Ya, keuntungannya itu advantage. Yang pertama adalah spirit legal existence. Apa maksudnya spirit legal existence? Spirit legal existence itu adalah dimana terpisah gitu loh antara entity dan shareholder. Kenapa kayak gini tuh menjadi sebuah keuntungan? Karena apapun yang terjadi pada entity-nya ini itu tuh bukan tanggung jawab shareholder. Jadi kalau misalnya badan hukumnya ini melanggar hukum, itu kayak memasukkan laporan supaya nggak kena pajak, itu tuh yang kena marah itu bukan shareholdernya yang dikejar-kejar, jadi dia aman ya, aman. Terus yang kedua adalah limited liability of shareholder. Nah, kalau misalnya di perusahaan perseorangan sama perusahaan partnership, ini kan bilangnya unlimited liability. Ini malah limited. Kenapa limited? Karena contohnya ya, kalau misalnya perusahaan corporationnya ini collapse atau bangkrut, terus kita udah sampai jual-jual aset, gimana pun caranya supaya liabilitiesnya itu kebayar, tapi tidak teman-teman, tidak bisa terbayar. Maka kalau di corporation, shareholders ini akan tenang-tenang saja karena tidak akan mempengaruhi asetnya shareholders. Yang akan menjual asetnya untuk membayar liabilitiesnya itu paling-paling cuma kayak board of directors, kayak manajemennya dari corporation itu sendiri. Terus yang ketiga adalah transferable ownership rights. Itu kayak kalau misalnya dia udah megang saham nih, satu orang sudah megang saham, ya aku pegang saham, terus ini saham ini bisa dipindah-pindah, jadi kepemilikannya itu bisa dipindah-pindah gitu loh. Dan itu ya udah nggak apa-apa, nggak perlu kita jurnal juga di corporations ya, pindah-pindah kemana-mana, boleh kemana-mana. Habis itu yang keempat yaitu ability to acquire capital. Kenapa ini menjadi advantage? Karena coba kita bayangin kalau perusahaan perseorangan sama perusahaan partnership, modalnya itu terbatas guys, modalnya. Kalau di corporation yang pemiliknya itu banyak, jadi yang ngasih dana ke dalam corporationnya itu banyak orang. Apalagi kalau misalnya dia udah go-public kan, jadi orang-orang bisa ngasih kapitalnya ke perusahaan itu, jadi perusahaan itu bisa lebih cepat berkembang. Yang kelima, continuous life. Kita tahu kan kalau misalnya di perusahaan partnership itu dia bilangnya itu limited life. Kenapa gitu? Karena setiap kali partnernya berubah maka akan terjadi dissolution. Tetapi kalau misalnya di perusahaan ini, di perusahaan corporation, pemiliknya berubah, kayak yang di atas tadi pemiliknya berubah, ya udah nggak ada hubungannya sama hidup atau matinya si corporation ini. Itu corporationnya tetap berdiri walaupun berpindah-pindah. Terus corporation management, professional managers. Kenapa gitu? Sebagai contoh, kalau misalnya dua orang dokter nih membangun sebuah perusahaan partnership. Nah, mereka tuh kan ahli dalam bidang kedokteran, bukan ahli dalam mengelola keuangan atau mengelola perusahaan kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, mereka tuh bukan seorang professional managers gitu. Tapi kalau misalnya di corporation, nanti itu ada sistem voting yang bisa menunjuk siapa sih board of directors. Nah, gitulah. Siapa sih CEO-nya. Jadi yang dipilih orang-orang berdasarkan voting pasti yang sudah berpengalaman kan, manajer-manajer yang sudah berpengalaman. Begitu. Jadi lebih profesional. Nah, banyak kan tadi advantage-nya kenapa kita harus membuat perusahaan corporation. Tapi di setiap ada advantage pasti ada namanya disadvantage. Dunia ini adil guys. Nah,
Yang pertama adalah corporation management. Ini dalam manajemennya yaitu separation of ownership and management. Kenapa ini menjadi disadvantage? Sedangkan tadi itu legal assistance itu menjadi separate legal assistance itu menjadi advantage. Karena di sini kalau misalnya kita pemilik nih, kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh terhadap apa yang terjadi oleh manajemen perusahaan. Mau manajemennya buruk itu bukan urusan kita, tapi gimana ya, ada duit kita loh di situ gitu. Jadi kita harus, ya kita gemes, ini seharusnya kayak gini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak ditunjuk voting dan kita bukan manajemennya. Terus yang kedua adalah government regulation. Perusahaan corporation ini selalu ada undang-undang sendiri yang mengatur soal corporation, dan itu lebih stretch. Gimana sih tulisan? Nah gitulah, lebih kaku, lebih seram, lebih kayak gitulah semuanya regulasinya dibanding dengan kalau misalnya kita punya perusahaan perseorangan aja atau perusahaan partnership aja. Terus yang ketiga ada additional tax. Sudah jelas kan, kalau misalnya kita membuat perusahaan dalam bentuk corporation pasti ada pajak tersendirinya, dan itu akan mengurangi keuntungan yang bisa dibagi kepada shareholders. Nah, setelah kita menimbang-nimbang dengan segala advantage dan disadvantage dari perusahaan corporation, kita memilih untuk akhirnya mendirikannya. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah authorize shares. Authorization itu kayak kalau misalnya perusahaan kita ada diri nih, ini tuh kayak pertama kali kita mau menjual sharesnya. Jadi kita tuh izin ke government, berapa sih sharesnya mau kita mau kita terbitin gitu, berapa shares yang kita terbitin, batasnya berapa. Nanti bakal ada 2 jenis shares yang akan dibahas di sebab selanjutnya. Terus yang kedua adalah issuance of shares. Ada 2 alternatif. Kita mau issuance secara direct atau indirect. Direct ini ya udah kita langsung jual aja ke investor. Kita langsung jual aja share-sharenya itu ke orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya indirect itu pertama kita jual ke bank, lalu bank yang jualin ke investor. Kenapa banknya mau? Bank tidak mungkin mau kalau misalnya nggak ada keuntungan kan. Nah, keuntungan yang didapat dari bank itu berdasarkan antara selisih harganya. Jadi kalau misalnya kita jual direct sama kita jual indirect ke bank, ya jelas harus lebih murah ke bank dong, makanya banknya mau. Nah, selisihnya itu adalah keuntungannya. Banknya ini juga harus melihat corporationnya itu kayak mana sih, corporation kita itu bagus atau enggak sih, terpercaya atau enggak gitu. Makanya banknya itu mau menjualkan shares kita. Kemudian kita lanjut ke subbab yang kedua. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai share. Yang pertama kita akan membahas market price of share. Apa itu market price of share? Market price of share itu ditentukan oleh buyer atau pembeli dengan penjual dari saham itu. Itu akan menghasilkan market price of share. Nah, market price itu tergantung juga oleh suatu keadaan company earning, kemudian company dividend, interest rate,
embargo, dan yang terakhir president election. Yang kedua, kita akan membahas par and no par value share. Apa itu? Par value of share ini adalah nilai nominal dari saham itu sendiri. Nah, dulu itu ditentukan oleh pemerintah. Fungsinya untuk melindungi penjual. Sedangkan no par share itu tandanya bahwa saham itu tidak memiliki nilai nominal. Akhirnya si perusahaan itu memberi nilai dari share-nya itu yang biasa disebut stated value. Oke, yang ketiga kita akan membahas accounting for share transaction. Yang pertama kita bahas tentang macam-macam dari saham yang dikeluarkan. Apa aja itu? Yang pertama adalah ordinary share atau share ordinary. Saham ini disebut sebagai saham biasa. Meskipun saham biasa, namun pemilik saham ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki hak voting dalam perusahaan. Dan apabila memiliki 51% saham dalam perusahaan, maka dia berhak untuk menentukan kebijakan perusahaan itu. Namun, dia kelemahannya saat pembagian dividen tidak menjadi prioritas. Oke, itu sekilas mengenai share ordinary. Kemudian yang kedua yaitu tentang preference share atau share preference. Apa itu preference share? Yaitu saham istimewa. Kenapa disebut saham istimewa? Karena saham ini dijual dengan harga yang sedikit mahal dibandingkan dengan share ordinary. Dan saat pembagian dividen, ia akan diprioritaskan. Tapi dia tidak memiliki hak voting dalam perusahaan itu. Itu sekilas tentang preference share. Saya ketiga akan membahas tentang treasury share. Apa itu treasury share? Treasury share adalah
saat perusahaan memutuskan untuk membeli kembali saham yang beredar di pasar. Untuk apa hal itu dilakukan? Yang pertama, untuk diberikan kepada karyawan. Hal ini dilakukan karena dengan memberikan saham kepada karyawan, maka karyawan akan merasa memiliki saham itu, dan mereka bakal berpikir, oh ya, aku punya saham di perusahaan, dan bagaimana dengan meningkatkan produktivitas, maka mereka akan mendapatkan dividen dari saham itu. Yang kedua, untuk meningkatkan market price dari saham itu. Seperti kita tahu bahwa saham yang beredar di masyarakat itu menambah jumlah penawaran dari saham. Jadi saat kita menarik jumlah saham yang beredar, maka kita akan meningkatkan harga pasar dari saham itu. Yang ketiga, menambah share untuk membeli aset. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan ESP. Rumusnya adalah retained earning dibagi dengan outstanding share. Dengan semakin berkurangnya outstanding share, maka EE yang didapat semakin besar. Sekarang kita akan menuju ke soal, yaitu saat penerbitan share. Di sini dicontohkan, diterbitkan 1000 lembar saham biasa atau ordinary share dengan harga par $100 dan market price harga $150. Bagaimanakah jurnalnya? Itu kita memperoleh cash seharga market price dengan jumlah lembarnya, yaitu $150.000, dan share yang kita jual seharga par dengan jumlah yang dijual, yaitu $100.000, dan antara $150 dan $150 dan $100 itu memiliki selisih, yaitu $50 yang kita catat sebagai share premium ordinary. Ini tuh bisa disebut dengan keuntungan yang didapat perusahaan, dan share premium biasanya digunakan saat perusahaan menjual share kembali tapi di bawah harga normal, dan dia bakal mendebitkan akun share premium ini. Ini bakal dibahas di treasury. Soal yang kedua, yaitu diterbitkan 100 lembar preference share atau saham istimewa dengan harga par value $500 dan dijual dengan harga $700. Bagaimanakah jurnalnya? Itu kita tetap akan mendapatkan cash seharga $70.000, yaitu antara $700 dikalikan 1000 lembar, dan share kita akan berkurang, yaitu share capital preference sebanyak 500 dikalikan 100 lembar, yaitu
kita akan memperoleh keuntungan yang akan kita catat sebagai share premium preference, itu selisihnya $20.000 seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah jurnal tentang treasury share. Bagaimana itu? Dibeli saham yang beredar sebanyak 200 lembar dengan par $100 dan harga pasar $150. Bagaimanakah jurnalnya? Yaitu langsung treasury share, dan cash, pada cash itu sebesar 30.000. Itu perkalian antara harga pasar dan harga dan jumlah sahamnya. Soal yang keempat yaitu mengenai bagaimana jika treasury share-nya itu dijual kembali. Itu dijual kembali saham yang telah dibeli tadi, treasury share. Dengan 100 lembar dengan harga 200. Bagaimanakah jurnalnya? Kita akan memperoleh share yaitu seharga $20.000, itu antara 100 lembar dikalikan dengan 200. Treasury share kita akan menjadi outstanding lagi seharga dengan par value tadi, yaitu 100 lembar dikalikan dengan 150, yaitu 15.000. Dan kita memperoleh keuntungan dari penjualan itu yang akan ditulis sebagai akun share premium treasury, itu selisihnya itu sebanyak 5.000. Nah, di soal ketiga tadi kita akan membeli share dengan 200. Sedangkan di nomor 4 kita sudah menjualnya sebanyak 100. Dan di soal 5 kita itu menjual kembali 100 lembar lagi. Tapi harganya itu dengan dijual dengan harga $25. Bagaimana jurnalnya? Kita akan memperoleh cash sebanyak 100 lembar kali $25, yaitu 2.500. Dan treasury share kita yang akan menjadi outstanding yaitu sebanyak 15.000, yaitu 100 lembar
kali par value-nya 250. Ini kan ada selisih. Kita menggunakan saldo apa? Yang pertama kita akan menggunakan share premium yang didapat dari penjualan sebelumnya. Itu sebanyak 5.000. Jika ini masih kurang, ini kan kurang saldonya, maka kita akan ditutupi dengan retained earning, yaitu sebesar kekurangannya itu, yaitu 7.500. Jika retained earning itu masih kurang juga, seperti yang saya bilang tadi, maka akan menggunakan saldo share premium yang lain. Yang didapat perusahaan dari penjualan saham-sahamnya. Cukup itu aja dari share. Selanjutnya, sebuah perusahaan akan membagikan namanya dividen. Apa itu dividen? Dividen merupakan pembagian dari keuntungan perusahaan kepada para investor atau pemegang saham, atau digambarkan sebagai feedback. Pada umumnya, dividen ada 4 jenis. Yang pertama adalah dividen dalam bentuk cash atau tunai, kedua dalam bentuk share atau saham, ketiga adalah bentuk properti, baik seperti long term investment atau property plant and equipment atau aset, ya sama aja. Dan keempat dalam bentuk scrip atau surat janji atau promise. Untuk materi kali ini kita akan bahas duanya aja, cash dan share. Oke. Bicara soal cash dividend, ingat ada 3 tanggal yang sangat penting dalam ini. Pertama adalah tanggal declare atau pengumuman, kedua adalah pencatatan atau record, ketiga adalah tanggal pembayaran atau payment. Pada declare, perusahaan mendeklar mengumumkan janji bahwa perusahaan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Ketika perusahaan mengumumkan janji, maka timbullah namanya adalah utang. Maka kita harus menjurnalnya sebagai utang. Ada ayat jurnal yang dijadikan. Akan pada saat record, perusahaan mencatat siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan dividen. Pada bagian ini tidak ada jurnal sama sekali. Ingat, tidak ada jurnal. Jadi kita adalah payment atau pembayaran. Pada barang ini atau pada kali nomor 3 ini, perusahaan membayarkan janji ini. Yang nomor 1 dibayarkan. Maka ada lagi jurnal. Ya, berhubungan juga dengan kas. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contohnya, pada tanggal 1 Desember atau pada tanggal 1 Desember, perusahaan mengumumkan bahwa akan membagikan dividen. Saya lupa, saya sampaikan bahwa dividen diutamakan bagi para pemegang saham preferred terlebih dahulu, baru diutamakan kepada pemegang saham biasa. Misalkan perusahaan berjanji akan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 12 juta, ya, 12 juta misalkan. Kita hitung dulu untuk prefernya berapa dan untuk ordinalnya berapa. Akan ada jurnal tidak perlu, jurnal cukup dividen atau cash dividen terhadap dividen payable. Pada pengumuman declare, perusahaan berjanji, ada kata payable. Janji adalah utang sebesar 12 juta. Kemudian perusahaan akan mencatat, misalkan 10 Desember atau 15 Desember boleh juga, mencatat siapa saja yang berhak menerima dividen, siapa saja yang berhak atas kepemilikan saham. Pada bagian ini tidak ada jurnal. Kenapa nggak ada jurnal? Karena nggak ada aktivitas ekonomi. Dia perusahaan yang mencatat orang-orang yang berhak menerimanya. Dan pada tanggal 30 Desember misalkan dibagikan dividen, maka dividen payable itu dibayarkan.
tertutup di debit dividend payable terhadap cash sebesar dengan yang sama 12 juta. Clear? Oke, clear ya. Mengapa ada share dividend? Apakah cash itu kurang? Pada satu sisi terkadang perusahaan itu ingin memperluas atau mengekspansikan saham-sahamnya agar bisa outstanding di luar. Maka perusahaan juga dapat menggunakan namanya share dividend. Bedanya apa? Sebenarnya tidak jauh beda, hanya bedanya adalah apabila pada cash dividend kita menggunakan instrumen namanya adalah cash atau aset ya, aset berupa uang tunai. Ada share dividend yang kita bagikan adalah share, saham yang merupakan bagian dari equity. Maka nanti ada perubahan juga. Cash dividend akan mengubah equity, akan mengurangi aset, aset akan turun, equity juga akan turun. Akan tetapi pada share dividend equity akan tetap. Itu perbedaannya. Maka ada istilahnya adalah pada share dividend ini, perusahaan akan berbagi, sharing without lessing atau mengurangi atau subtracting. Kenapa? Tidak ada perubahan equity-nya. Equity-nya tetap, share-nya bertambah. Oke, kita praktekkan. Misalkan tanggal 2 Desember lagi sama, perusahaan membagikan dividen, dividen berupa saham. Misalkan adalah setiap, misalkan ini, perusahaan memiliki saham yang outstanding, ya outstanding saya sudah 10 juta. Perusahaan berjanji bahwa 5% dari 10 juta ini akan mendapatkan saham biasa. Saham biasa. Misalkan powernya adalah at 10 ya. 10. Harga jualnya adalah 12. Maka kita menulis share dividend ini, share dividend adalah 10 juta ini. Lembarnya kita akan harganya 12. Berapa? 120 juta. Ini kita akui di rekening. Yang kita bagikan apa? Yang kita bagikan adalah 10 juta ini lembar dengan harga aslinya atau nilai nominalnya apanya adalah OSD atau ordinary share dividend distributable. Ini yang kita bagikan sebesar 100 juta. Kelebihannya kita sebagai share premium ordinary besar 20 juta. Clear? Oke. Pada saat record pencatatan 10 Desember misalkan katakan no entry. Saya ulangi lagi, tidak ada penjurnalan. Kemudian pada tanggal 30 Desember setelah kita bagikan, yang kita bagikan bukan dividen ini adalah pengakuannya di rekening. Kita bagikan adalah ininya, OSD nya, ordinary share dividend distributable terhadap share capital ordinary. Seperti itu. Oke, clear? Sebesar 100 juta. Pertanyaannya, apakah hanya menggunakan usaha biasa? Tidak selalu. Terkadang perusahaan juga boleh menggantikan share capital ini, kita ganti dengan menggunakan treasury share. Boleh? Boleh. Maka kita ganti juga di sini share premium treasury. Seperti itu. Sama, sistemnya sama. Itu untuk share dividend. Mengapa sih ada namanya share dividend itu? Ya, saya ulang lagi bahwa perusahaan ingin meningkatkan harga pasar saham juga. Harga pasar saham, ingin menambahkan jumlah saham yang outstanding, share yang outstanding itu agar naik. Yang ketiga juga, terkadang perusahaan juga apabila cashnya kurang. Inilah alasan mengapa perusahaan mengeluarkan namanya share dividend.
ya adalah share dividend. Terus pada share dividend ini equity akan tetap. Selain itu, terkadang perusahaan juga melakukan namanya adalah split atau share split. Apa itu share split? Ingat, split artinya adalah pemecahan. Pada pemecahan ini, sebuah saham yang awalnya bernilai misalkan poundnya adalah 2, kita ubah menjadi sebuah saham dan nilai 1. Agar nilai tetap sama, nilai 2, kita harus menjadikannya 2 juga, 2 buah saham atau 2 lembar saham dengan nilai yang tetap. Ketika perusahaan melakukan split, ingat, terkadang ketika kita mengerjakan soal, ada soal tentang split ini, ingat, no journal. Oke ya guys, jadi jurnal. Ini biasa untuk soal-soal yang berbentuk terjebakkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang retained earning statement. Jadi retained earning statement termasuk dalam financial position. Kenapa net income tidak dijelaskan? Karena net income akan sama seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya, seperti proprietorship dan partnership. Nah, di retained earning statement sendiri apa sih yang beda? Oke, kita coba contoh retained earningnya ya. Pertama, balance Januari 1, yaitu balance awal. Kita contohkan misal 150.000 euro ya. Lalu, nah, apa sih correction for understatement in prior period? Jadi di corporation di sini dimungkinkan bahwa net income itu berbeda atau understated dengan net income sebelumnya. Misalkan net income 2016 itu ternyata understated, yaitu diakui lebih rendah dari seharusnya. Jadi di sini kita akan menjustingnya atau membenarkannya di retained earning setahun berikutnya. Nah, di sini kita misalkan 50.000. Maka kita akan mendapatkan balance di Januari yaitu 110.000. Nah, lalu seperti biasa kita akan menambah net income-nya. Kita contohkan di sini 360.000 net income yang didapat pada tahun 2017. Kita garis lagi add menjadi 1.460.000. Nah, dari penjelasan tadi kan kita sudah tahu bahwa dividen di sini ada dua, yaitu cash dan share yang dijelaskan tadi. Misalkan di sini ada dua-duanya dividen yang diterbitkan pada 2017. Maka dua-duanya kita tulis tuh. Misal cash dividennya yaitu 100.000. Share dividennya 200.000. Total kita bakal tulis di sini yaitu 300.000. Nah, jika sudah, maka kita akan dapat balance pada Desember 31, 2017 yaitu sebesar 1.160.000. Nah, jadi yang membedakan dengan corporation yaitu yang pertama nih, correctionnya, karena ini baru menurut kita kan, correction for understatement jika dianggap rendah dan overstated jika dianggap lebih besar. Kalau lebih besar maka ini akan dikurang. Lalu yang kedua ada less dividend. Kita kan waktu itu tahu bahwa dividen itu cuma dividen satu kan. Di sini kita mengetahui ada dua, yaitu cash dividend dan share dividend. Nah, ada tuh peraturan bahwa kalau company atau corporation itu harus ada punya restricted retained earnings yang akan ditentukan. Jadi retained earnings itu nggak boleh dipakai semuanya, yaitu ini misalnya balance 2017 ini tidak boleh dipakai semuanya untuk membayar dividen, harus ada disisakan untuk keperluan perusahaan. Baiklah, lalu di sini saya akan membahas tentang statement of changes in equity. Apa sih ini? Jadi di sini adalah perubahan modal dalam perusahaan tersebut, baik dalam retained earnings, kapital, dan premium yang ada dalam perusahaan. Baik, contohnya misal balance Januari 1 kita ketahui ada 300 euro dan share premium sejumlah 200 euro. Karena per value share capital 5 euro, maka kalau ada 300 euro berarti ada 60.000 share yang teroutstanding.
Dan retained earnings pada balance Januari 1 sebesar 650.000. Dan treasury shares sebesar 34.000. Nah, kenapa sih di sini dalam kurung? Karena kita ketahui bahwa treasury shares mengurangi equity atau modal dalam corporation. Lalu kita jumlahkan semuanya sebesar 1.116.000. Issued 5,000 ordinary shares at 15. Berarti karena share capital fair value-nya 5, maka 5.000 dikali 5 adalah sebesar 25.000. Sisanya karena 5.000 dikali 15 75.000, sisanya kita akan tulis di share premium sebesar 50.000. Karena hanya itu yang berubah, maka langsung kita total sebesar 75.000. Lalu declared a 40,000 cash dividend. Ini berarti kita akan membayar dividen suatu shareholder. Kalau membayar dividen tentu saja akan mengurangi retained earnings seperti yang di kolom di retained earnings tadi. Maka kita kurangi di kolom retained earnings sebesar 40.000. Maka karena hanya retained earnings yang berkurang, kita langsung kurangkan saja di total sebesar 40.000. Jika sudah, purchase 2,000 shares for treasury at 16. Ini berarti kita repurchase atau membeli kembali share ordinary yang sudah diissued oleh perusahaan sebesar 16. Maka di sini ada kolom treasury shares, maka kita akan mengurangi lagi atau menambah treasury shares, yaitu berarti mengurangi equity-nya sebesar 16 dikali 2.000 berarti 32.000. Dengan begini total akan berkurang lagi sebesar 32.000. Kita asumsi bahwa net income for the year adalah 240.000, yang tentu saja akan menambah retained earnings perusahaan 240.000. Baik, jika sudah kita garis bawah, lalu semuanya ditotal, jangan lupa euronya. Totalnya sebesar 100.359.000. Nah, inilah statement of change in equity. Apa sih bedanya dengan retained earnings tadi? Kita bisa lihat bahwa statement of changes in equity menjelaskan share capital, perubahan share capital, perubahan share premium, bahkan perubahan treasury shares. Jadi saat pembuatan SOFP nanti kita sudah mengetahui ini semua. Jadi tidak perlu kita cari lagi. Lalu di sini kita lihat jika retained earnings hanya menjelaskan retained earnings saja. Nah, karena retained earnings di sini sudah dijelaskan, maka kita tidak perlu lagi membuat retained earnings jika statement of changes in equity sudah kita buat. Seperti itu. Oke, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah statement of financial position atau SOFP. Di sini kita akan bahas hanya equity saja, jadi ini adalah statement of financial position parsial. Nah, saya tambahkan. Lalu kita lihat di sini equity. Yang pertama adalah share capital preference 2%. 2% ini berarti bahwa kita akan membayar dividennya sebesar 2%. Tergantung dia kumulatif atau tidak kumulatif. Jika kumulatif biasanya dia per tahun bayar 2%. Dengan par value $2.000 dan yang sudah diisukan ada 10.000 share. Kita anggap bahwa ini ada 20.000. Maksud saya 20 juta. Jadi agak banyak dikit. Lalu share capital ordinary, biasanya share capital ordinary tidak punya fix seperti preference, fix dividennya. Jadi dia tergantung sisa dari pembayaran preference-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa lebih murah par value dan diisutnya jauh lebih banyak. Jika preference hanya 10.000, ordinary ada 200.000. Kita anggap di sini ada 200 juta karena 200.000 dikali 1.000. Seperti yang tulisan saya memot. Lalu ketiga ada share premium preference, didapatkan dari selisih par, harga par dengan market. Di sini kita dapat ada 30 juta.
Lalu share premium ordinary sama seperti tadi, tapi ini adalah selisih dari saham ordinary. Kita dapatkan ada 350 juta. Berarti sahamnya bagus nih, premiumnya besar. Lalu retained earnings yang kita dapatkan dari tadi, baik dalam kolom retained earnings ataupun dalam statement of equity, kita dapatkan misalkan 925 juta dolar, banyak sekali. Nah, di sini ada total share capital and retained earnings. Jadi sebelum dikurang oleh treasury shares, kita harus menjumlahkan ini dulu agar terpisah dalam lexnya. Jadi kita jumlahkan, maka akan didapat hasilnya 1.525 juta. Baru kita kurangkan treasury shares. Seperti yang saya katakan tadi, treasury shares berkurang karena dia mengurangi equity pada perusahaan. Di sini kita dapat 12.000 shares at cost. Jadi kita misalkan saja bahwa ada 9.600.000, berarti ada sekitar 8 ribuan, 8.000 treasury shares yang kita beli lagi. Lalu setelah itu, karena sudah ada bacaan les, tidak perlu kita dalam kurung ini lagi, langsung saja kita jumlah, maka kita akan dapat total equity-nya adalah 1.515.400. Jadi apa yang membedakan financial position company dengan yang lain? Di sini kita bisa lihat bahwa equity di company sangatlah banyak. Tidak seperti partnership kemarin yang hanya kapital A dan kapital B. Di sini kita akan mencantumkan share capital, baik share preference maupun ordinary, serta mencantumkan premiumnya jika ada. Lalu pendapatan dalam perusahaan tidak langsung dimasukkan dalam kapital, tetapi kita harus mencantumkannya di retained earnings. Karena pendapatan itu kita tahan dulu, baik mau dibayarkan dividen ataupun mau diinvestasikan kembali pada perusahaan. Lalu terakhir kita harus memisahkan seperti kata saya tadi menjadi total share capital and retained earnings. Dan tidak lupa, jika perusahaan itu merepurchase issued shareholder-nya, maka kita harus mengurangkan dengan treasury shares sebesar 9.600 tadi. Maka akan didapatlah total equity terakhir sebesar 1.515.400.000.